Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiq wal wafa amma ba'du. Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Uh, Alhamdulillah, Syiapa atau Syiara Menyapa telah kembali lagi. Insyaallah pada kesempatan kali ini bersama Aneh, yaitu Nazmi dari Prodi Statistika tahun 2020 atau selaku Koor Salim FIPA 2020. Nah, insyaallah pada kesempatan kali ini Aneh mau sharing sedikit tentang generasi muda atau generasi muda menurut Al-Quran. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang generasi muda menurut Al-Quran, kita harus tahu dulu nih apa itu pemuda. Pemuda merupakan seseorang yang berusia di antara 16 sampai 30 tahun. Dan pemuda merupakan aset yang sangat penting, yang sangat berharga dan yang sangat mahal bagi suatu bangsa atau suatu negara. Karena peran pemuda itu sangat berpengaruh dalam suatu bangsa atau suatu negara. Karena banyak sekali sejarah-sejarah yang telah terbukti nyata bahwa pemuda merupakan agen perubahan. Sebagai contoh yang kita ketahui bersama yaitu Sultan Muhammad Al-Fatih. Ketika beliau menaklukkan kota Konstantinopel dari bangsa Romawi. Dan ketika itu Sultan Muhammad Al-Fatih ketika menaklukkan kota Konstantinopel sekitar usia 21 tahun. Dan peran pemuda dalam kemerdekaan bangsa Indonesia yaitu para pemuda ketika itu membujuk Soekarno-Hatta untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Apabila tidak ada peran pemuda atau inisiatif para pemuda untuk membujuk Soekarno untuk segera memproklamasikan Indonesia, maka mungkin proklamasi tidak akan jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Kemudian Dr. Yusuf Qaradawi, ulama dari Mesir, pernah berkata bahwa apabila kita ingin melihat suatu bangsa di masa depan, maka kita bisa melihat pemudanya pada hari ini. Kenapa? Karena para pemuda hari ini ialah yang akan menggantikan estafet kepemimpinan di masa depan. Teman-teman yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, langsung saja saya akan membahas pemuda yang disebutkan atau menurut Al-Quran. Di sini saya akan mengambil pemuda yang mungkin kita telah ketahui bersama, yaitu pemuda Al-Kahfi. Di sini saya akan mengambil ayat 13 dan ayat 14 dari surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami telah menceritakan kepada kalian naba'ahum bil haqq, berita yang benar. Innahum fityatun amanu. Sesungguhnya para pemuda itu fityatun, jamak dari kata fata yaitu pemuda, dan fityatun pemuda-pemuda. Innahum fityatun amanu. Mereka beriman birabbihim kepada Tuhannya. Nah, di sini menarik di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan syarat pemuda, yaitu beriman. Syarat pemuda yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang beriman. Karena kita ketahui bersama pemuda sekarang pasti pemuda ada yang kita bisa nilai pemuda yang baik-baiknya dulu ya. Pemuda sekarang kan banyak yang menciptakan inovasi baru, pemuda yang membuat aplikasi baru, pemuda yang memberikan gebrakan baru. Tetapi apakah itu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Dan menurut Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang baik atau pemuda yang standar merupakan pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Dan setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan huda atau petunjuk kepada pemuda tersebut. Di mana
saya pernah mendengar ceramah Ustaz Hidayat bahwa apabila ada seseorang yang telah beriman, kemudian telah menerima huda atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan seseorang tersebut akan senantiasa nikmat, baik nikmat di dunia maupun nikmat di akhirat. Maka oleh karena itu kita harus sebagai pemuda kita harus menancapkan apa namanya, kita harus mempertekad kuat tekad kita untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan beriman itu semoga kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selain itu saya akan menyebutkan turunan dari kata beriman itu. Turunan dari beriman, karakter apa sih yang harus dimiliki pemuda supaya menjadi pemuda yang beriman? Karakter yang pertama yaitu akidah yang kuat. Seorang pemuda harus memiliki akidah yang kuat, di mana akidah yang kuat menjadi bekal utama untuk para pemuda Islam, khususnya untuk berdakwah kepada berdakwah pada manusia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang kedua yaitu semangat dalam belajar agama Islam. Apabila kita sebagai pemuda ingin mendakwahkan kepada manusia, mendakwahkan agama Islam, maka kita harus mempunyai ilmu agama. Dan seorang pemuda, khususnya pemuda muslim, harus mengetahui bahwa ilmu agama merupakan ilmu yang akan menaikkan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang ketiga merupakan dia pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada syafaat selain dari syafaat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a bi ibadatillah, yaitu pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karakter yang keempat yaitu memiliki akhlak yang baik. Karena kita mengetahui bahwa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya Al-Qur'an, maka kita harus mencontohkan bahwa pemuda itu harus memiliki akhlak yang baik, atau akhlak yang baik ialah akhlak menurut Al-Quran. Akhlak yang baik kepada saudaranya, kepada keluarga, kepada masyarakat. Karena dengan akhlak yang baik, itu merupakan orang akan melihat kita sebagai seseorang yang menerima. Maka dengan akhlak yang baik, maka orang yang kita dakwahkan akan menerima ajakan kita untuk ajakan dakwah Islam kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, yaitu tentang generasi muda atau pemuda yang menurut Al-Quran, yaitu yang sebenarnya cuma satu syaratnya, yaitu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan turunan dari beriman itu yaitu yang karakter yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu memiliki akidah yang kuat. Kedua, semangat dalam belajar ilmu agama. Kemudian yang ketiga, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yaitu memiliki akhlak yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kata-kata terakhir yang bisa saya sampaikan, mumpung kita masih muda, seyogyanya kita senantiasa untuk mendekatkan diri kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memperbanyak kebaikan dengan cara mendakwahkan agama Islam, mendakwahkan Islam kepada saudara kita, kepada teman-teman kita, untuk senantiasa tetap teguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.